Kenalin, nama aku Yudita, aku dari Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo. Aku dari program studi Sistem Informasi dengan NIM 202404016. Di video kali ini, aku akan menjelaskan salah satu dari jenis-jenis riset operasi, yaitu model transportasi. Apa itu model transportasi? Model transportasi adalah cabang khusus dari linear programming yang bertujuan untuk mengatur distribusi barang dari beberapa sumber ke beberapa tujuan dengan biaya total pengiriman yang paling minimum. Bayangkan Anda adalah manajer logistik sebuah perusahaan semen. Anda punya 3 pabrik di kota yang berbeda dan harus mengirim semen ke 4 gudang distributor. Setiap pabrik punya batas kapasitas produksi dan setiap gudang punya jumlah permintaan tertentu. Tantangannya, rute mana yang harus diambil agar semua gudang terpenuhi, tetapi biaya bensin dan operasionalnya sekecil mungkin. Struktur komponen utama. Dalam riset operasi transportasi, ada 3 variabel yang selalu kita hadapi. Yang pertama, supply. Kapasitas maksimal yang dimiliki oleh setiap sumber atau pabrik. Yang kedua ada demand, jumlah barang yang dibutuhkan oleh setiap lokasi tujuan. Yang ketiga ada unit cost, biaya untuk mengirim 1 unit barang dari sumber A ke tujuan C. Masalah transportasi dikatakan seimbang jika total supply sama dengan total demand. Jika tidak sama, kita harus menambahkan kolom atau baris bayangan yang disebut dummy. Pertama, mencari solusi awal. Untuk menyelesaikan masalah ini, kita tidak langsung menemukan jawaban yang sempurna. Kita mulai dengan mencari solusi layak awal menggunakan beberapa metode populer. Yang pertama, Northwest Corner Rule. Metode paling sederhana. Kita mengisi tabel mulai dari pojok kiri atas dan menghabiskan stok menuju pojok kanan bawah tanpa mempedulikan biaya. Cepat, tetapi biasanya biayanya lebih mahal. Yang kedua, least cost method. Lebih pintar sedikit. Kita mencari sel dengan biaya pengiriman termurah terlebih dahulu dan mengisinya maksimal, baru pindah ke biaya termurah berikutnya. Yang ketiga, Vogel's approximation method. Metode paling akurat untuk tahap awal. Kita menghitung penalti untuk setiap baris dan kolom, lalu mengisi sel di baris atau kolom dengan penalti terbesar. Tahap kedua, uji optimalitas. Setelah mendapat solusi awal, kita harus bertanya, bisakah biayanya lebih murah lagi? Disinilah kita melakukan uji optimalitas menggunakan 2 metode. Yang pertama, metode stepping stone. Kita mencoba memindahkan alokasi barang ke kotak yang kosong secara melompat-lompat untuk melihat apakah ada penurunan biaya. Yang kedua, modified distribution. Versi matematika yang lebih cepat dari stepping stone untuk menghitung indeks perbaikan biaya. Jika hasil perhitungan menunjukkan tidak ada lagi cara untuk menurunkan biaya, maka solusi tersebut dinyatakan optimal. Kesimpulan dan relevansi dunia nyata. Model transportasi bukan sekedar angka di atas kertas. Di era digital, algoritma ini digunakan oleh raksasa logistik, maskapai penerbangan untuk distribusi bahan bakar, hingga perusahaan listrik untuk mengalirkan daya dari pembangkit ke gardu-gardu kota secara efisien. Dengan menguasai model transportasi, sebuah perusahaan bisa menghemat miliaran rupiah hanya dengan mengubah pola distribusi mereka tanpa harus mengurangi kualitas layanan.